Shalom saudaraku sekalian, hal yang sangat menyenangkan Tuhan jika kita tekun di dalam belajar firman Tuhan. Melalui Bible Study online CK7, manusia rohani kita akan semakin dikuatkan untuk makin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Amsal pasal yang ke-19 ayat pertama sampai yang ke-29. Tetap kita masih dalam kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Dalam pasal ini kita juga memperhatikan bahwa ada tema-tema. Tidak ada tema-tema yang mengikat atau mempersatukan dari ayat 1 dengan ayat yang berikutnya. Penekanan dari pasal 19 ini ada pada kata kunci seperti pengetahuan, kebodohan, kata didikan, kebijakan, akal budi, yang kemudian kata-kata tersebut dihubungkan dengan kejujuran, dengan kebaikan, dengan kebenaran, dengan keadilan, dan lain-lainnya. Nah, untuk kita bisa belajar lebih lanjut lagi, sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur, kita tinggikan Tuhan kita. Naikkan hatimu, arahkan rohmu di hadapan Tuhan. Puji dan sembah Allah kita. Terima kasih. Haleluya. Haleluya.
Kan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya
Engkau Tuhan segalanya dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Engkau juga menjadikan kami sebagai anak kesayangan-Mu, menjadi biji mata-Mu. Latih telinga kami untuk terus mendengarkan firman-Mu sehingga hati kami menjadi peka. Kami diubahkan dari hari ke hari seturut kehendak dan firman-Mu saja. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, berkati pembacaan, perenungan, belajar kami akan firman-Mu pada hari ini. Supaya kami mengerti, kami diubahkan, dan semakin menjadi seperti Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Hadir-Mu, urapan-Mu atas kami semua. Kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari buka Alkitab kita di Amsal pasalnya yang ke-19. Di Alkitab saya, halaman 700. Ada 29 ayat. Saya ajak kita membaca satu pasal ini. Saya akan pandu kita untuk membaca dari ayat pertama sampai selesai. Demikian firman Tuhan, lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik, orang yang tergesa-gesa dan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman, orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan, setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian mendapat kebahagiaan. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Akal budi membuat seorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Ayat 12, kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau akan menambah marahnya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya, memburukkan dan memalukan diri. Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan. Kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Saksi yang tidak berguna mencemoohkan hukum, dan mulut orang fasik menelan dusta. Hukuman bagi si pencemooh tersedia, dan pukulan bagi punggung orang bebal.
Itu 29 ayat dari Amsal pasal yang ke-9. Kita mulai pembahasan dari ayat pertama dan ayat-ayat yang lain yang menjadi pokok pembicaraan kita. Ayat pertama, ini adalah pengajaran tentang orang yang berjalan ya dengan jujur dibanding dengan orang yang serong bibirnya. Jadi ada orang yang berjalan dengan jujur dibandingkan dengan orang yang serong bibirnya. Si penulis Amsal, sang guru hikmat ini mengatakan bahwa lebih baik menjadi orang miskin. Orang miskin tapi yang puas dengan keadaannya. Artinya begini, orang miskin tapi selalu mengucap syukur. Orang miskin tetapi tahu keberadaannya dan mau mendengarkan nasihat, mau melepaskan diri dari kemiskinannya, ya, dan mau hidup lebih baik, gitu. Daripada orang yang kemudian mencoba melepaskan diri dari kemiskinan, tetapi dengan cara menipu, dengan mulut serong. Ya, yang serong bibirnya dengan cara menipu, dengan cara mendustai, dengan cara memanipulasi. Waduh, ini sudah miskin tetapi mencari rejeki, mencari uang untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan penghidupan dengan cara yang tidak tepat, tidak pas, tipu, minjem tapi tidak mengembalikan. Nah, ini orang-orang yang serong bibirnya, berjanji melunasi, atau benar-benar menipu, mengelabui orang lain. Nah, sejujurnya tidak ada kebanggaan menjadi orang miskin. Kita tahu itu, kita sepakat ya. Nggak ada yang orang suka dengan hidup menjadi miskin. Kecuali dikatakan di Amsal ini, kalau ada orang miskin, kalau kelakuannya baik, kelakuannya bersih, banyak orang yang jatuh hati, banyak orang akan menolong, banyak orang sayang, gitu. Lalu lanjutkan ayat kedua dan ayat yang ketiga, ya. Ini bicara mengenai semangat adalah suatu yang baik, gitu, ya, suatu yang perlu di dalam diri kita. Semangat itu adalah suatu keinginan untuk melakukan hal yang baik, hal yang benar. Tetapi jika semangat itu tidak dikontrol dengan pengetahuan yang tepat, dengan pengetahuan yang benar, maka hal itu akan menjadi masalah. Akan timbul masalah, apalagi dilakukan dengan cara tergesa-gesa, tanpa pertimbangan, tanpa merancang lebih dahulu, ya. Tanpa sasaran, pasti menyimpang ya, menyimpang dari apa yang menjadi tujuan. Bila terus dilakukan, wah ini mencelakakan diri sendiri, maka hal itu akan menjadi sebuah kebodohan dan kesesatan dalam moral atau perilaku. Kesesatan di dalam berkata-kata, kesesatan di dalam bersikap, dan kesesatan di dalam bertindak. Tentu hal ini akan merugikan diri sendiri. Semangat, ya. Banyak orang semangat melayani. Banyak orang semangat bekerja. Tetapi tanpa pertimbangan, tanpa berpikir panjang, tanpa sesuatu yang harus dipikirkan dengan baik, dengan matang, maka semua yang dilakukan akan menjadi sia-sia. Akhirnya kita yang menjadi kecewa, rugi. Ya, diri sendiri kecewa. Habis itu marah. Gua sudah lakuin ini dengan begitu semangat, begitu bergairah. Tapi tanpa pertimbangan, tanpa arahan, tanpa tuntunan, tanpa aturan juga. Akhirnya apa? Marah karena gagal. Ujung-ujungnya marah sama Tuhan, marah sama otoritas, marah sama pimpinan, marah sama semua orang sekitar. Akhirnya juga menghujat Tuhan. Nah, karena itu dinasihati oleh sang guru hikmat, penulis Amsal kasih tahu di ayat yang ke-8, ayat yang ke-10, ayat yang ke-15, ayat yang ke-20, beritahu di sana ya, termasuk 21, 23. Dengarkan dulu nasihat baik-baik, dengarkan arahan, dengarkan tuntunan. Orang kalau mau dituntun hasilnya pasti baik.
Semangat dan rajin dalam bekerja itu baik. Namun juga nggak boleh sembarang rajin, nggak boleh sembarang semangat saja. Harus disertai dengan hikmat dan pengetahuan. Harus disertai dengan pengertian. Harus disertai dengan kerendahan hati. Harus disertai dengan tuntunan. Harus disertai dengan hukum yang mengatur. Nggak boleh tabrak kanan, tabrak kiri, terobos sana, terobos depan, terobos belakang. Wah, nggak bisa. Ya, semua orang disenggol kanan kiri, hubungan jadi rusak. Semangat boleh, bekerja rajin boleh, tapi harus dalam aturan, dalam disiplin yang benar. Oke, kita lanjutkan di ayat yang keempat dan ayat yang ketujuh. Ayat 4 dan ayat yang ketujuh. Bicara apa sih? Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Ayat 7. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia, ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, kekayaan memang menambah banyak sahabat. Tapi orang miskin itu dikatakan tadi bahwa merepotkan, dan dia ditinggalkan oleh sahabatnya. Ketika dia memanggil sahabatnya pada kabur, lari. Kenapa? Mungkin sungguh merepotkan. Setiap kali minta dibantu. Nah ini malas sebenarnya menyebabkan orang miskin. Berat tangan, tidak ringan tangan. Berat bergerak, kaki berat melangkah, tangan berat melangkah. Belum lagi tambah dengan kalau punya mulut yang gak benar. Waduh, tambah rusak hidupnya, tambah miskin dia. Ya, kemungkinan orang miskin ini tidak disukai oleh banyak orang karena terlalu sering meminta tolong sehingga dianggap merepotkan. Kalau minta tolong kepada orang lain sesekali silakan. Ya sesekali, ini kan bicara kemanusiaan, menolong saudara. Tetapi kalau sering-sering namanya bergantung kepada orang. Setiap ketemu minta. Ada tuh, ya ada. Saya juga memperhatikan hal itu. Ada seperti itu, Bapak Islam Tuhan. Orang akan menjauh, ya. Bila si miskin itu berusaha datang, mendekati, mengeluh, membicarakan tentang kesulitannya, membicarakan masalahnya, ujung-ujungnya bagi dong, minta dong, kasih dong. Ya. Sebaliknya kalau kita perhatikan bahwa banyak orang bersahabat dengan orang dermawan. Orang kaya, tapi selalu dermawan, memberkati, memberi. Nah ini orang punya hati yang tulus, hati yang suka menolong orang itu punya banyak sahabat. Dan Tuhan selalu memperhatikan orang tersebut. Ya, Tuhan tidak menutup tangannya kepada orang yang selalu terbuka, membagi, menolong, ya, menjadi saluran berkat. Karena itu prinsip dalam iman Kristen. Setiap kita diberkati untuk memberkati orang lain. Amin. Tapi ada pesan tersembunyi di dalam ayat 4 dan ayat yang ke-7. Apa itu? Peringatan, Bapak Saudara Tuhan. Peringatan bahaya dari kekayaan dan persahabatan di luar dari iman Kristen. Persahabatan di luar iman ini sangat berbahaya berhubungan dengan kekayaan. Kenapa? Banyak orang yang bersahabat dengan seseorang kalau dia lagi kaya. Nih dikasih tahu. Firman Tuhan kasih tahu. Tapi ketika ia jatuh, ketika ia susah, ketika ia miskin, perhatikan, teman-temannya pergi meninggalkan dia. Waktu kaya, ada banyak gula, di situ semut datang berkerumun. Tapi ketika semua ludes habis, disingkirkan, diasingkan, teman-teman tidak pernah mengenal dia lagi. Contohnya seperti Ayub. Ya. Waduh, banyak orang meninggalkan dia. Cuma sahabat-sahabat dari jauh yang datang lihat. Itu pun menyampaikan nasihat-nasihatnya juga serba keliru. Mereka pura-pura nih, kalau orang kaya jatuh miskin, teman-teman yang dulu kaya raya semua, atau sahabat-sahabat yang dulu bergantung sama dia, meninggalkan dia pergi. Pura-pura tidak kenal. Saya percaya kita bisa memilah, kita bisa memilih mana teman, mana sahabat, mana orang yang tepat untuk kita bisa bergaul menjadi satu komunitas yang baik. Teman sejati adalah mereka yang selalu menegur ketika kita salah,
Mereka yang mengingatkan ketika kita sudah mulai menyimpang. Ya, itu sahabat sejati. Jadi kita belajar mendengarkan masukan-masukan dari mereka. Sahabat sejati adalah mereka yang hadir ketika kita terpuruk. Mereka yang tetap stay dengan kita. Bersama-sama dengan kita. Ketika kita jatuh, ketika kita mengalami kesulitan atau kesusahan. Mereka juga balik mau mensupport, membantu kita. Itu namanya teman sejati. Tangannya terbuka. Tangan mereka terulur ketika kita memerlukan pertolongan. Dia hadir, dia tertawa, dia senang bersama, susah bersama, menangis bersama. Itu teman sejati. Suami harus jadi teman sejati bagi istri. Istri juga harus jadi teman sejati buat suami. Jangan sampai lagi sulit, suami ditinggal. Jangan sampai istri lagi sakit, istri ditinggal. Itu namanya tidak setia. Itu namanya pengkhianat. Ya, nggak benar hidup seperti itu. Dalam susah maupun senang harus bersama-sama. Tertawa menangis harus bersama. Itu keluarga, itu suami istri. Ya. Oke, kita lanjutkan ayat 13 dan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Mengenai anak, mengenai keluarga, mengenai istri. Ini ayat 13 dan 14. Istri menjadi kata kunci dari dua ayat ini. Ya, bagian penting di tengah-tengah keluarga. Gitu. Anak yang bebal menolak didikan. Itu merupakan bencana bagi bapaknya. Dan pertengkaran dengan si istri seperti air yang terus-menerus menetes. Artinya apa? Kalau bertengkar dengan istri, setiap ketemu pasti bertengkar dan tiada henti. Cerewet, tiada henti, tidak berhenti. Sebelum perkara masalah tuntas, nggak akan berhenti. Nah ini masalah ya. Tentu hal ini sangat mempengaruhi berkat yang telah Tuhan sediakan buat keluarga. Mempengaruhi sukacita, mempengaruhi damai hidup, pikiran, perasaan semua nggak tenang. Kenapa? Bertengkar, bertengkar, bertengkar. Berkat dalam keluarga hilang lenyap. Ya. Sebaliknya, kalau istri itu berakal budi, ya, istri yang punya pengertian, istri yang punya hikmat, itu merupakan karunia dari Tuhan yang menjadikannya, ya, menjadikannya berkat bagi keluarga, menjadikan rumah tangga sebagai tempat yang paling aman, paling nyaman, paling didambakan. Wah, orang semua merasa home, anak rasa home, suami merasa home, setiap pulang kerja pengen langsung ke rumah ketemu istri. Kenapa? Istri berhikmat, istri lembut, istri selalu menyelesaikan perkara dengan baik, dan itu merupakan karunia dari Tuhan. Ya, rumah tangga menjadi surga, rumah tangga menjadi seperti kesukaan yang didambakan, kekayaan dan warisan orang tua, semua berkat yang dititipkan turun temurun dapat dikelola dengan baik oleh tangan yang cakap, tangan yang rajin, tangan yang berhikmat. Dipimpin oleh hikmat Allah. Sehingga mendatangkan berkat atas keluarga. Mendatangkan keberhasilan bagi keluarga. Karena apa? Ditangani oleh seorang istri yang cakap. Jadi dalam konteks Amsal ini, urusan rumah tangga itu adalah urusannya istri. Karena itu kalau rumah tangga jadi adem, rumah tangga jadi indah, harmonis, itu karena perannya istri. Gitu. Istri yang bijak, istri yang berakal budi, lemah lembut, cakap dalam mendidik anak, jadi anak jadi kebanggaan di tengah keluarga. Kenapa? Ada peran istri yang selalu membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan, mengatur keluarga, semua jadi beres. Hebat, ya. Perkawinan yang harmonis dan langgeng itu di masa sekarang ini makin langka, Bapak Islam Tuhan. Wah, lihat rumah tangga yang harmonis, yang langgeng. Kalau sampai saat ini rumah tangga kita baik-baik, langgeng, harmonis,
Itu karena ada suami takut akan Tuhan dan istri yang cakap, istri yang lembut, istri yang dipimpin oleh hikmat Tuhan, istri yang berakal budi dalam mengatur kehidupan rumah tangga. Amin. Coba kalau istrinya cerewetnya dari pagi sampai malam gak berhenti cerewet. Aduh capek deh. Suami baru sampai di pintu kepengen balik lagi. Mau ngelayap kemana nih? Gak betah di rumah. Anak-anak juga gak bisa betah di rumah. Kenapa? Ada mama yang cerewet yang gak karuan. Netes terus. Ya, seperti tesen air yang tidak pernah berhenti. Bocor terus. Ya, akhirnya sukacita hilang, damai sejahtera hilang, tidak ada surga di tengah-tengah keluarga. Nah, salah satu sebab tidak adanya keharmonisan di dalam rumah tangga sudah dipaparkan di dalam Amsal ini secara jelas, yaitu ya, istri yang tidak takut Tuhan, istri yang tidak bijak mengatur, istri yang tidak bijak menyampaikan kata-kata, istri yang tidak bijak pada waktunya untuk berbicara. Karena itu, jadilah perempuan yang bijak. Amin. Wanita bijak, idaman para suami. Wanita bijak dikasihi oleh Tuhan. Karena itu, teman-teman yang sedang mencari jodoh, mau mencari istri, ya memang waktu mencari jodoh, cari istri ya kita belum tentu bahwa dia pendiam, lalu kemudian begitu masuk rumah tangga tetap pendiam, belum tentu juga ya. Karena itu libatkan Tuhan, carilah istri yang mempunyai karakter yang baik, yang mengasihi Tuhan dan mengasihi keluarga. Itu adalah anugerah yang terbesar di dalam keluarga, di dalam hidupmu, di dalam rumah tanggamu. Jadi begini, Amsal, penulis Amsal, sang guru hikmat ini tidak bermaksud sedang meremehkan perempuan, ya. Bahwa ini perempuan ini sumber perkara, ini perempuan ini sumber masalah. Harus perempuan begini, semua kayaknya perempuan yang diatur. Laki-lakinya mana? Enggak begitu. Jadi si penulis hikmat ini sedang menyampaikan, ya, tidak bermaksud untuk meremehkan perempuan, justru sebaliknya. Kitab Amsal memaparkan kepada kita suatu pengagungan, suatu kehormatan bagi seorang perempuan. Sebagai pihak yang mempunyai peran yang sangat luar biasa, perempuan itu punya peran yang sangat hebat, perempuan itu punya peran yang sangat penting dalam kelangsungan bahtera rumah tangga. Iya, kalau perempuan salah bertindak, berperilaku aneh, rusak rumah tangga. Tapi kalau perempuannya bijak, perempuannya baik, lembut, perempuannya mengasihi Tuhan, perempuan menjadi perempuan dambaan. Wow, rumah tangga akan kokoh, kuat, sehat, dan memuliakan Tuhan. Amin. Karena itu Bapak Salam Tuhan, para suami berdoalah bagi istrimu, berdoa bagi keluargamu, berdoa bagi anak-anakmu, supaya anak-anak kita punya telinga yang baik, dengar-dengaran sama mamanya, sama papanya. Istri-istri menjadi istri-istri yang baik, istri-istri yang mengasihi Tuhan, menjadi istri yang tunduk taat kepada Tuhan dan kepada suami, menghormati otoritas. Dan kita punya banyak contoh kok, istri-istri yang hebat, istri yang luar biasa. Ada Ruth, ada siapa lagi? Ada Esther, ada Abigail. Mereka perempuan-perempuan yang tunduk taat. Mereka mengasihi Tuhan dan penuh hikmat, takut akan Tuhan. Itu luar biasa. Dan sedemikian banyak contoh di Alkitab. Semua dicatat untuk supaya kita bisa belajar yang baik, meniru yang baik, ya, yang berkenan sama Tuhan. Karenanya itu, kesimpulannya pada pasal 19 ini, pesan dari Amsal 19 yang pertama, mari kita miliki integritas, hidup dalam kejujuran, ya, takut akan Tuhan. Ini sangat penting, meskipun orang kita tidak menjadi orang kaya atau punya banyak kekayaan. Meskipun kita bukan orang yang kaya raya. Ya. Tapi yang paling penting adalah jadilah orang yang hidup benar. Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Sebab hal itu jauh lebih berharga daripada kekayaan. Meskipun kekayaan itu penting, harta itu penting, baik, punya nilai positif yang luar biasa banyaknya.
Dan orang menjadi kaya karena hal tersebut. Menjadi terhormat oleh karena hal tersebut. Tetapi hendaklah hidup benar, takut akan Tuhan. Supaya apa? Kekayaan yang Tuhan berikan itu bisa menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Amin. Yang kedua, semangat dalam bekerja, dalam melayani itu baik. Sangat baik. Kita harus punya gairah yang luar biasa di dalam hidup di rumah tangga, hidup bekerja mencari nafkah, melayani Tuhan. Harus ada gairah, harus ada semangat. Tetapi hal itu harus kita lakukan dengan disertai pengetahuan dan tujuan yang jelas. Apa pengetahuan itu? Dalam pimpinan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, dalam otoritas, dalam koridor. Dan tujuannya jelas untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan Dia. Jangan terburu-buru, termasuk di dalam memilih pasangan juga. Ya, supaya apa? Kita tidak dikecewakan, kita tidak menyesal, dan kemudian tidak menghujat Tuhan. Jadi dari sejak dini, berteman, bergaul, dan berdoa dengan serius kepada Tuhan. Maka Tuhan akan tuntun kita mendapatkan, memperoleh pasangan yang tepat, pasangan yang benar. Seorang perempuan yang diidam-idamkan. Seorang pria yang menjadi calon suami yang diidam-idamkan. Yang mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, sehingga rumah tangga kita, rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Itulah isi pasal 19. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami mengucap syukur. Engkau tuntun kami, pribadi lepas pribadi, untuk hidup benar, hidup jujur di hadapan Tuhan. Sekalipun kami bukan orang kaya, sekalipun kami tidak punya harta yang banyak, kekayaan yang banyak, tetapi Engkau mengajar kami untuk punya hati yang jujur, punya integritas, punya kerajinan yang baik, mengasihi Tuhan, punya moralitas yang baik, setia, rajin, dan mengasihi orang lain. Tuhan akan menolong dan menambah-nambahkan kepada kami kekayaan dan berkat ketika kami bekerja dengan jujur, dengan baik, dengan benar. Terima kasih Tuhan. Bapak berdoa untuk semua pasangan-pasangan hidup dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Rumah tangga mereka harmonis, rumah tangga mereka menjadi surga, keluarga demi keluarga, suami, istri, dan anak diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bagi anak-anak muda yang sedang mencari pasangan, mencari jodoh, Tuhan memberkati. Kiranya mereka menempatkan takut akan Tuhan, mengasihi Allah di atas segala-galanya, sehingga Tuhan akan menuntun mereka dipertemukan dengan orang yang tepat, orang yang benar, yang sama-sama mengasihi Engkau, dan hidup mereka memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan tangan-Mu di hadapan Allah. Anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai parusia, Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya terima berkat, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.